Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, min katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah sempurna ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat yang kita patut syukuri adalah kita masih diberikan kesempatan ya untuk belajar Al-Qur'an ya, ketika mungkin teman-teman Faiz atau Rifki ya atau Ustadz Aziz di luar sana ya nggak punya kesempatan yang sama ya untuk belajar Al-Qur'an gitu ya, karena mungkin nggak dapat gurunya atau belum ada kesempatan gitu ya. Sedangkan kita mempelajari Al-Qur'an ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu ya adalah pedoman utama ya bagi hidup kita ya, yang Allah turunkan kepada kita, itu baik untuk syifa ya, penyembuh ya, kemudian juga petunjuk, huda ya, Al-Furqan ya, di antara nama-nama Al-Qur'an ya. Ada Al-Huda, ada Al-Furqan, ada Asy-Syifa ya, obat atau penyembuh dan lainnya. Dan juga tentunya Al-Qur'an ini adalah sumber ya dari agama yang kita yakini kebenarannya, itu adalah Islam. Nah, ternyata Al-Qur'an itu turun ya dari dari Allah Subhanahu wa taala dalam dua tahap ya, dalam dua tahap. Jadi Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada beberapa pendapat ulama, itu ke Baitul Izzah, jadi satu nama tempat di langit. Itu langsung semuanya, langsung semua ini plak gitu ya. Ini yang dikuatkan oleh beberapa ulama. Nah, adapun Al-Qur'an itu turun nih dari Baitul Izzah. Baitul Izzah itu masih di langit ke Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur ya, secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nanti kalau misalnya kalian udah baca lagi literatur ya, yang bilang 20 tahun, ada yang 22, tapi yang terkenal 23 tahun. Kenapa? Karena 13 tahun di Mekah ya, itu adalah surat-surat Makkiyah ya. Surat-surat Makkiyah itu adalah surat yang pas surat itu turun Rasulullah SAW itu sudah hijrah. Belum hijrah. Tapi kalau Rasulullah SAW itu udah hijrah ke Madinah ya, udah pergi dari Mekah ke Madinah, ada wahyu turun, maka wahyu tersebut adalah biasanya dinamakan surat Madaniyah gitu ya. Jadi sekarang Anda tanya, misalnya ada surat ya, kemudian dia turun ketika Rasulullah SAW udah hijrah ya ke Madinah. Tapi habis itu Rasulullah SAW umroh, kan berarti ke Mekah kan? Umroh haji kan ke Mekah kan? Nah, ternyata di situ turun Al-Qur'an ya saat itu. Jadi ada satu surat ya, dia turun setelah Rasulullah SAW hijrah, tapi turunnya itu ketika Rasulullah SAW sempat umroh. Berarti umroh kan dari Madinah ke Mekah. Nah, surat itu tetap dinamain Madaniyah ya, surat-surat Madaniyah. Lah, kan turunnya di Mekah. Iya benar, turunnya di Mekah. Cuman turunnya itu setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi Makkiyah sama Madaniyah itu bukan ngelihat tempatnya. Tempatnya di Mekah apa di Madinah, bukan, tapi dilihat waktunya. Waktunya itu apakah sebelum hijrah? Kalau sebelum hijrah ya, hijrah Nabi itu di tahun ke-10 ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ada kaji lah sirah ya. Seru ya sirah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau setelah hijrah
itu disebut madaniyah. Makanya nanti ada surat yang turunnya itu di luar Mekah sama Madinah ketika Rasulullah SAW perang ya ke arah kalau tidak salah Tabuk ya, ketika melawan kalau tidak salah orang-orang Romawi. Nah, itu kalau ada ada surat turun di tempat itu berarti apa? Apakah Tabukiyah gitu? Enggak kan? Tapi tetap aja pilihannya dua, Makkiyah atau Madaniyah. Nah, ketika Al-Quran turun dari Baitul Izzah ke langit dunia, itu berangsur-angsur sesuai kondisi Nabi, sesuai keadaan Nabi ya. Misalnya lagi ada yang perlu dijawab misalnya oleh Nabi, maka langsung turun ya, sesuai kebutuhan ya. Karena kalau turun langsung satu Al-Quran juga berat buat Nabi. Bayangin aja, kalau kita langsung hafalin nih Al-Quran, kan berat kan buat kita hafalin Al-Quran, kan banyak banget gitu. Tapi kalau berangsur-angsur ya 5 ayat, 10 ayat ya, itu maka jadi ringan. Nah, ketika turun Rasulullah SAW itu cara bacanya itu talaki. Talaki itu Rasulullah SAW dengar malaikat Jibril baca, kemudian Rasulullah SAW itu ngulang bacaan yang dibaca sama malaikat Jibril. Kalau salah ya diperbaiki, itu talaki. Jadi talaki itu berhadap-hadapan. Dan ini yang diambil atau diambil dalam pembelajaran kita, dalam pembelajaran Al-Quran oleh para ulama. Ya, kenapa? Karena begitulah Rasulullah SAW belajar sama malaikat Jibril. Makanya bagus itu talaki. Jadi kalau kita baca sendiri kan rasanya benar aja. Tapi kalau ada yang nyimak, ada 2 orang atau halakoh ya, kumpulan gitu ya, maka bisa kita ngoreksi ya kesalahannya. Nah gitu ya. Jadi nah ketika baca Al-Quran itu turun beserta ini ya, kemarin yang kita bilang ini nih, dulu kan gundul ya, mana ya kemarin ya yang sebelumnya ya. Jadi Al-Quran itu turun ya, ini kan ada tanpa titik, tanpa harokat, bahkan hamzah juga nggak ada. Itu satu. Jadi sebenarnya ketika turun ada yang namanya sekretaris Nabi. Banyak sekretaris Nabi, bukan Zaid saja yang terkenal, tapi banyak sekretaris Nabi yang mencatat. Dan mencatat dulu belum di kertas, sama di tulang. Tulangnya tulang apa? Kan tulang kayak tulang gini tulang kan? Enggak, kayak saya tulang-tulang ini belikat gitu kan. Hewan kalau kambing atau onta kan ada belikatnya, kan dia lebih datar kan. Nah itu ada space dia nulis. Tapi kadang juga di tulang, di kulit ya, di batu. Berarti kalau ngumpulin itu Al-Quran, kalau kita kan tebelnya segini aja kan. Kalau dulu mungkin kumpulannya banyak. Dan gak semua sahabat nulis semua, makanya nanti dikumpulkan. Memang dulu Rasulullah SAW melarang untuk nulis Al-Quran di awal-awal wahyu turun. Kenapa? Karena takut kecampur sama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti dikira sahabat ini Al-Quran, tahu-tahu hadis sebenarnya. Makanya Rasulullah sempat melarang, makanya dihafal. Tapi menjelang belakangan itu Rasulullah SAW mengizinkan untuk nulis. Makanya ada sekretaris Nabi, ya, ada sekretaris Nabi. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran itu turun juga dengan cara bacanya, gitu ya. Jadi cara bacanya itu wahyu juga, gitu ya. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril untuk menyampaikan Al-Quran itu bacanya seperti ini. Bahkan kalau bacanya 2 model, nah misalnya kita kan kalau di Al-Quran kita ya di riwayat Hafs yang dibaca imalah, yang bacanya ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu cuma 1 ya kan. Tapi kalau di qiraat yang lain itu ada banyak. Makanya nanti kalau teman-teman bisa umroh ya, atau misalnya sholat di mana imamnya itu dia bacaannya qiraat yang lain, jangan kaget ya. Misalnya pernah dengar misalnya Warsh ya, misalnya
wadduha kadang walaili idza saja. Ya, itu ada qiraat yang seperti itu. Jadi bukan salah tapi ada. Cuman di Indonesia biasanya nggak familiar. Jadi cara bacanya termasuk tajwid. Ya, termasuk tajwid. Jadi kalau ditanya tajwid itu asalnya dari mana? Sebenarnya itu wahyu, ya. Cuman agar memudahkan kita nih, ya, umat Islam yang belakangan, itu para ulama nulis ya kaidah-kaidahnya. Terutama bagi orang-orang yang bukan Arab. Orang asing. Orang asing itu kayak kita kan, disebutnya itu orang ajam. Jadi kalau bahkan orang Arab sendiri pun mungkin ya ada bacaannya yang nggak benar juga dari sisi sifat atau makharijul hurufnya. Makanya para ulama tulis ya kaidahnya seperti apa ya supaya orang-orang itu tidak salah. Jadi itu manfaat ya, nanti besok nih pertemuan depan sama Ustaz Syarif ya akan belajar makharijul huruf ya, makharijul huruf. Nah, sekarang kalau ditanya misalnya, kalau misalnya kita baca Al-Quran tapi nggak pakai tajwid gimana misalnya? Maka jawabannya gimana kira-kira? Kalau ada orang nanya, kalau kita baca Al-Quran, kalau misalnya nggak pakai tajwid, pokoknya asal baca aja, itu gimana? Kalau menurut teman-teman, boleh nggak? Boleh apa nggak? Kalau bacanya itu nggak sesuai kaidah tajwid, kira-kira gimana Tat? Hah? Kenapa nggak boleh Tat? Karena diturunkan yang dengan tajwid. Ya makanya kita harus bacanya sesuai yang kayak dengan apa yang diturunkan gitu. Jangan ya yang salah itu adalah orang bisa jadi dia baca Al-Quran tajwidnya keliru, tapi ketika dia belajar sambil belajar ya maka itu tidak tercela ya karena dia terus belajar. Cuman yang menjadi tercela itu ketika sudah memang nggak baca Al-Qurannya salah gitu ya, tapi nggak mau belajar juga, itu yang sebenarnya dicela ya sama para ulama. Nah, makanya kita mempelajari tajwid ini ya terutama belajarnya memang harus talaki ya. Bisa nggak belajarnya online? Bisa aja ya, asalkan benar ya ketika baca itu harus disimak ya, dikoreksi kalau salah. Kalau bacanya sendiri gimana? Boleh misalnya murojaah latihan. Cuman tetap ketika kita sudah hafal atau sudah merasa kayaknya udah pas, kita harus tetap setorin ke orang. Karena bisa jadi apa yang kita sangka benar bacanya, padahal ternyata mungkin bisa jadi keliru ya, bisa jadi keliru. Nah, itu yang kenapa ya kita perlu belajar tajwid ya. Jadi itu diantara alasan yang paling utama. Nah, sekarang kita coba masuk ke nanti kita praktek sedikit lah ya. Kemarin kan lahan udah ya, lahan udah. Jadi kemarin lahan apa? Ada 2 ya. Jadi tujuan belajar tajwid adalah kita terhindar dari lahan, yaitu kesalahan ucap. Jadi ada lahan jali, ada lahan khafi ya, lahan khafi. Kalau lahan jali kemarin apa saja? Kadang berkaitan dengan huruf ya kemarin. Pokoknya kaidahnya simpelnya begini, kalau yang berkaitan dengan huruf nggak boleh nambah-nambahin ya. Itu bahaya. Karena ketika kita menambahkan sesuatu ya, contohnya ya, maka yang misalnya yang tadi dibacanya nggak panjang jadi panjang, maka itu bisa jadi artinya berubah. Syukur-syukur sih nggak ada artinya, tapi yang bahaya ya ternyata artinya jadi berubah. Yang kedua, salah baca karena makhrajnya salah. Dia pengen h tapi dia baca h gitu ya. Main contohnya apa? Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Padahal harusnya alhamdulillah ya. Jadi
yaitu karena artinya beda ya. Alhamd itu artinya kebinasaan atau kehancuran. Jadi supaya kita terhindar dari ini gimana? Ya kita belajar huruf-huruf itu, tempat keluar hurufnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Ya kita belajar ya bertahap ya, supaya jadi memang kalau belajar sedikit, yang lupa sedikit. Ya, kalau belajar sedikit, yang lupa sedikit. Kalau belajarnya sekali banyak, maka hilang juga. Banyak yang kita hilang, apalagi nggak di murojaah. Ya, apalagi nggak di murojaah. Jadi kalau terkait kita ini ya, ini ada. Ini mudah-mudahan ada gambaran ya. Jadi gini, otak kita itu kurang lebih gini. Kalau pertama kita belajar ya, misalnya 1 jam pertama gitu ya, ini udah 8 jam, ini udah 24 jam 1 hari, ini udah 2 hari gitu ya. Biasanya, nah ini waktu ya, ini waktu. Kalau ini persen, berapa ilmu yang kita masuk ketika kita belajar kayak gini nih ya, 20%, 30%. Ya, ini ada penelitiannya lah ya, sampai 100%. Jadi ini kan belajar tadi jam 5 ya kan. Biasanya tuh langsung inget nih apa yang dibilangin tadi ya, yang saya jelasin gitu ya. Ingat dia. Ya. Tapi apakah ingat terus? Enggak. Habis maghrib, salat maghrib, coba tes lagi. Tadi Bang Denny ngajarin apa? Apa ya gitu ya? Kenapa? Karena setelah lewat dari 1 jam, ya, dia tuh langsung turun, ya. Ingatan kita itu di bawah 25%, makanya dia turun, gitu ya. Di 1 jam pertama, gitu ya. Kemudian makin lama dia makin turun. Jadi sebenarnya inilah kuncinya murojaah. Ya, murojaah itu memang paling bagus habis kelas ya, ya pelajaran apapun ya, baru selesai. Ya setelah sejam minimal buka lagi lah catatan atau diingat-ingat tadi belajar apa, supaya ingatan kita tuh balik lagi, apa yang udah belajar tuh ingat lagi ya ke atas gitu ya. Oh iya, yang udah diajarin seperti itu. Jadi ya itu memang Allah sudah ciptakan otak kita seperti itu ya. Kadang cepat lupanya ya, karena sifat manusia ya, nggak kecuali robot ya yang punya memory card ya, yang dia pasti ingat terus. Kalau kita kan, tapi itu apa namanya, kita lupa itu nikmat loh. Kalau kita nggak bisa lupa, hidup kita sengsara. Misalnya kita sedih ya, atau disakitin orang gitu ya, terus kita nggak bisa lupain ya. Kadang kan ada orang udah maafin ya lupa gitu ya. Tapi karena Allah ciptakan lupa, maka beban kita tuh jadi lebih lebih ringan gitu ya. Kadang kan ada hal-hal yang kita suka, kalau diingat jadi sedih lagi. Tapi kalau udah Allah lupakan, nah, itu jadi nikmat tersendiri. Jadi ya ada bersyukur. Cuman kalau Al-Quran kita dibuat lupa, itu tujuannya oleh Allah, atau itu menunjukkan bahwa kita kurang ya interaksi sama Al-Quran. Berarti kalau kita udah lupa sama ayat, itu indikasi bahwa ya ayat-ayat tersebut tuh kangen lah untuk kita murojaah, kita baca ya. Jadi disitulah Allah pengen dengan kita sering lupa, Allah tuh pengen kita tuh dapat kebaikan yang banyak, yang banyak. Jadi jangan sedih ya kalau kita kayak baru ngafalin ya, atau lupa lagi ya, nggak apa-apa, itu tetap dicatat pahala. Ya, selesai ya. Jadi itu tadi berkaitan dengan urgensi. Sekarang kita masuk. Nah, sebelum kita baca Quran, itu ada para ulama membahas tentang isti'adzah. Tahu isti'adzah? Itu lafaz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu namanya
isti'adzah. Tahu ya? Bedanya sama bismillah, basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah. Nah, sekarang kita sedikit singgung ya. Karena nanti kita akan banyak ya baca Al-Qur'an. Nah, isti'adzah itu hukumnya apa? Ya, hukumnya ya ulama menjelaskan beberapa pendapat lah ya hukumnya. Cuman sebelum bahas hukum, lafaznya apa saja? Ya, lafaznya apa saja? Yang ada di Al-Qur'an yaitu di surat An-Nahl ayat 98. Allah Ta'ala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim." Kata Allah, fa idza qara'ta, kalau kamu hendak baca Quran, fasta'id, mintalah perlindungan. Ya, perlindungan dari perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim. Ya, itu Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Dan ini berarti perintah nunjukin wajib, ya. Ketika kita mulai baca Al-Qur'an, kita baca ta'awudz dulu, ya. Jangan sampai lupa ya. Kalau lupa saling ingetin. Nah, lafaznya ada banyak. Ini dari hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lafaz yang sering didengar apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu yang sering kita dengar. Tapi juga bisa A'udzu billahil azim minasy syaithanir rajim. Apa ada tambahan apa? Azim. Boleh dipakai, boleh enggak. Ya, jadi lafaz ta'awudz juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngajarkan a'udzu billahil azim. Ya, jadi a'udzu billahil azim minasy syaithanir rajim. Itu yang kedua lebih panjang. Ada yang riwayat yang lain yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dengan tambahan as-sami' al-alim. Jadi a'udzu billahis sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya, jadi a'udzu billahis sami', as-sami' maha mendengar ya. Jadi aku berlindung kepada Allah as-sami yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui minasyaitonir rajim. Ya. Kalau mau pendek ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu ta'awudz ya. Jangan lupa. Nah, setelah ta'awudz apakah bismillah? Nah, bismillah ini ya sebenarnya dibaca kalau di awal surat ya. Kalau di awal surat. Jadi kan awal surat ada bismillah. Bismillahnya itu ayat bukan. Kebanyakan bilang bukan ayat, tapi ada yang berpendapat bismillah itu ayat di setiap surat. Tapi yang paling terkenal gitu ya pendapatnya adalah bismillah itu yang jadi ayat hanya di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bismillahnya ayat ya. Bismillahnya ayat. Jadi harus dibaca ya, harus dibaca. Harus dibaca. Jadi jangan kalau di awal surat jangan kita lewati ya. Kecuali surat At-Taubah, di surat At-Taubah. Ya. Baik. Ya, sekarang jadi itu terkait ta'awudz dan basmalah. Nah, sekarang kita bahas yang namanya gunah ya. Gunah di sini bukan yang hukum yang pernah diajarin hukum non mati atau sukun ya. Tapi gunah di sini yang dimaksud ya adalah misalnya ya tasdid ya, ada tasdid di mim ya, ada tasdid di nun ya, ada gunah ya. Kemudian konsistensi mad ya. Ini yang paling berbeda tuh mad yang 2 harokat ya, mad yang 2 harokat. Nanti detailnya nanti ya. Ini awalan aja ya. Jadi karena pasti setiap kali kita baca Quran itu ketemu yang matnya itu 2 harokat, juga ketemu yang gunah-gunah. Nah, ini
kita harus konsisten bacanya ya, harus konsisten bacanya. Misalnya, coba kita buka surat An-Nas. Coba buka surat An-Nas. Surat ke berapa? Surat ke 114 ya. Itu ada contoh beberapa guna. Ya. Ya, boleh. Coba ya. Jadi saya baca dulu, nanti Faiz dan Rifki bisa ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, dengerin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan ayatnya ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya. Jadi perhatiin yang ada gunah nih ya. Nun itu mesti ditahan ya. Jangan cepet-cepet misalnya bi rabbin nas, malikin nas gitu enggak. Tapi harus dikasih tempo ya, jadi tahan. Udah benar ya, sudah benar. Jadi jangan buru-buru ya. Malikin nas, kayak sekadar 2 harokat lebih dikit lah gitu kan. Kalau 2 harokat itu kan, 2 harokat itu misalnya kita punya gini ya. Ya. Baba sama ba. Coba misalnya Rifki baca baba ya. Faiz baca ba. Bareng ya. 1 2 3. Nah, jadi harus sama ya. Jadi kita baca 2 harokat itu, ba itu berhentinya harus sama kayak kita baca 2 huruf gitu. Kadarnya, kadar panjangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ba itu sama kayak baba gitu ya. Ba itu sama ya. Karena 2 harokat itu maknanya kita kayak nyebutin 2 huruf bareng gitu. Nah, kalau guna itu kayak 2 lebih dikit gitu. Misalnya malikin, kalau pas 2 mungkin kadarnya segini. Malikin nas, tapi tambahin dikit lagi. Bahkan sama ulama 3 juga enggak apa-apa. Karena gunah itu lebih luas. Malikin nas. Jadi enggak apa-apa. Ya kalau di mim juga misalnya gunah yang di mim misalnya ketemu sama juga. Amma yatasaalun. Amma. Nah, nya itu gunahnya
Ya 2 atau 3 kita tahan. Itu harus konsisten ya. Tadi didengar sudah apa namanya? Enggak buru-buru ya. Sudah enggak buru-buru. Itu namanya kita konsisten dulu ya. Kita enggak mat yang 2 harokat juga sama ya. Misalnya salat asyam. Coba silakan salat asyam. Wasyamsi wadduhaha. Nah, ini contoh yang bagus. Coba ya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Ya, halaman berapa? 595 ya. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Ya, hasbuh. Jadi perhatikan ya. Jadi waduhaha, waduhaha. Jadi ha kecil sama ha besarnya itu sama. Jadi nggak boleh kepanjangan yang belakangnya misalnya waduhaha terlalu panjang. Meskipun nggak ngerubah arti sih, ya. Tapi ya terlalu panjang, ya. Jadi terlalu panjang. Makanya kalau memanjangkan huruf yang sebenarnya panjang, tapi kita panjangin, itu lahannya lahan khofi, samar. Karena kenapa? Karena itu tadi, kalau sebenarnya dia dibaca panjang nih, kayak ha kan, ha 2. Tapi kita kepanjangan ha, itu salah, lahan namanya, salah ucap. Cuman lebih ringan. Kenapa? Karena nggak ngerubah makna. Ya. Jadi kayak kemarin Anda contohin Faiz, kita bilang Ustaz Aziz, Aziz sama Aziz, manggil gitu kan. Apa maknanya sama ya, cuman kepanjangan gitu kan. Cuman kalau misalnya apa ya, ya ada nama orang ya contoh yang kemarin, ketika yang pendek dibaca panjang itu jadi ini ya, jadi bisa merubah makna, ya. Barakallahu fik ya. Nah, terus tadi gunnah ya. Jadi gunnah itu kata para ulama adalah as-sautul ladzi yakhruju min aqsal khayshum. Jadi gunnah itu adalah suara yang datangnya dari hidung. Bener gak suara gunnah kita? Pencet aja hidungnya. Kalau kita baca yang guna misalnya malikin nas, coba pencet malikin, nah berarti nggak bakal ada suara dari hidung. Nah, itu berarti benar ya. Tapi misalnya ini kebetulan lagi mampet ya, jadinya kadang orang ada baca sesuatu yang sebenarnya nggak guna tapi guna. Misalnya bismillah ya misalnya. Gimana ya? Ini contohnya gimana ya? Harusnya perhatiin ke lafaz bismillah ya. Di situ ada gunah nggak? Coba dicek dulu. Kalau lihat lafaz bismillah ada gunah nggak? Nggak ada kan? Nah, contohnya jangan bismillah deh, karena ada mimnya.
yang nggak ada mimnya misalnya ayat keempat. Afwan, itu ada mimnya. Ntar kita lihat. Nah itu dah ad-duha walaili idza saja, itu nggak ada huruf idung ya. Ya. Kan Allah Ta'ala berfirman wad-duha, surat ad-duha ya, sebelahnya dikit. Wad-duha, 2 harakat. Walaili idza saja, walaili idza saja, walaili idza saja. Nah, itu bukti bahwa huruf-huruf yang kita ngomong barusan, kita ucapkan itu enggak masuk hidung. Kalau kan kalau pencet dia itu berarti lamnya itu bukan di lidah tapi masuk ke hidung. Nanti dibahas kita sama Ustaz Syarif ya. Mana huruf yang di lidah ya di ujung, mana yang di hidung ya nanti diajarin. Tapi karena lagi ngomongin gunnah ya kadang itu memang gunnah itu kalau dipakai oleh sebagian orang ya para qori lah yang bacaannya bagus, biasanya biar suaranya enak gitu ya, itu biasanya bermainnya di gunnah ya, karena memang itu tempat yang pas ya buat rada ada langgamnya gitu ya, itu biasanya di situ mainnya. Tapi ya tetap harus hati-hati ya, tetap harus hati-hati ya, itu gunnah. Sekarang saya ada waktu ya. Nah, coba kita. Ana mau mengajarkan yang soalnya nanti nggak diajarin semua pelajaran. Tapi nanti kalau lagi tilawah maka ketemu, yaitu adalah huruf muqatta'ah. Apa huruf muqatta'ah? Ya, huruf muqatta'ah itu pasti kita huruf muqatta'ah itu yang di Al-Qur'an yang biasanya di awal-awal ayat. Misalnya shad, alif, lam, mim. Pernah dengar ya? Tahu kan? Itu namanya huruf muqatta'ah. Artinya apa? Itu sebenarnya sebagai bukti ya buat orang-orang kafir Quraisy ya, untuk menantang mereka. Bikin satu ayat aja nggak bisa mereka. Cuman misalnya shad aja dia nggak bisa ya, apalagi bikin ayat. Bahkan lucu ya kalau kita lihat kan ada yang mengaku dari kalangan mereka dulu ya, kalau di sirah itu dia bisa bikin Al-Qur'an. Dia bikin surat kodok lah, surat gajah ya, al-fil wa ma adraka mal fil ya. Gajah, apa itu gajah? Gajah yang belalai, kupingnya panjang gitu. Ada suratnya gitu ya. Surat kodok ada ya. Lain kali lah kita bahas. Itu ada di hadis beberapa riwayat mengutip surat yang dibuat, surat yang katanya Al-Qur'an yang dibuat oleh nabi palsu. Ternyata malah jadi lucu ya. Kalau kita kan al-fil kita beda ya. Ya itu bukti bahwa Al-Quran datang dari Allah. Nah, huruf muqatta'ah itu ada yang satu huruf. Pertama shad, pernah dengar ya? Ada lah ya. Satu lagi qaf. Ya. Satu lagi nun. Nun wal qalami wa ma yasturun gitu ya. Nah, yang satu huruf cuman 3. Cuman bacanya bukan gitu enggak ya? Nah, gitu enggak. Enggak. Bacanya itu dieja. Nah, huruf hijaiyah itu kita kan nyebut ya. A, ba, ta, sa, tapi bisa juga dieja. Dieja itu dipretelin. Kalau shad itu bacanya gimana sih? Sebenarnya yang kita baca itu kan begini. Gitu ya. Sebenarnya kita baca kan gini. Shad. Kita baca ini. Ya, cara bacanya gini. Shad. Harus ada dalnya. Kalau dal itu pernah dengar qalqalah ya, harus memantul. Qol
Dari kata qalqala. Qalqala itu artinya bergejolak bahasa Arab. Qalqala. Mirip kayak orang merebus air. Qalqal gitu kan. Nah, itu bergejolak. Ya. Kadang bahasa Arab itu dia kata kerja, cuman kadang mirip sama suaranya. Kayak hadis Nabi SAW ketika orang yang baca Al-Quran yang lancar dapat pahala, yang nggak lancar itu ya tak. Itu artinya apa? Terbata-bata. Fiilnya apa? Kata kerjanya tak. Itu orang terbata-bata kan? Tak. Gitu kan? Jadi kadang begitu. Nah ini tadi bacanya apa? Sod. Harus ada dalnya, ya. Terus kalau qaf gimana? Bacanya bukan ko gitu ya, tapi dieja. Jadi bacanya panjang. Kemudian seperti ini, ada fa sukun. Jadi qaf ya. Seperti itu. Jadi panjang 4 sampai 5 ya harokat. Ini juga bacanya gimana? Soalnya kita baca begini. Nu gitu ya. Nun gitu ya. Ini cara baca yang huruf muqatta'ah 1 huruf. Ada nggak yang 2 huruf? Ada ya. Yang 2 huruf itu apa? Misalnya apa? Ada yang ingat nggak? Yang 2 huruf. Nanti ketemulah di Al-Quran kalau kalian tilawah ya. Ya. Gini ya. Gitu biasanya. Toha. Ini bacanya gimana? Bacanya itu ha. 2, ingat 2 harokat. Enggak enggak apa? Toha, enggak gitu. Toha ma anzalnal Qur'an dan seterusnya al ayah. Jadi bacanya itu 2 harokat. Toha itu 2 harokat. Surat An-Naml ada, kita nanti ketemu sin ya. Bacanya gimana? Nah, bacanya ini kurang ini ya. Bacanya gini. Kemudian ya sin panjang ya. Jadi bacanya sin ya. Kalau ini toha ya. Kalau ini sin panjang. Itu yang ada di Al-Quran. Sama kayak ya sin. Kalau bacanya gimana kalau teman-teman? Yasin. Biasanya gitu. Benar enggak? Dengar enggak? Salah tuh bacanya. Salahnya bacanya bukan begitu. Harusnya Yasin. 2 harokatnya. Yasin. Tapi mungkin banyak ya, mungkin kita bacanya salah ya. Harusnya jadi bacanya itu gini ya. Ya, 2 harokat. Yasin. Jadi bukan dibaca nanti kalau ketemu surat Yasin ya. Bacanya bukan Yasin. Wal Qur'an ya enggak. Jadi harusnya Yasin gitu ya. Seperti itu. Apalagi? Yang 2, yang banyak Hamim. Ini juga sama. Hamim. Ya, bacanya gini ya. Mim. Gitu ya, mim. Hamim gitu ya. Jadi panjang di sini. Dipahami ya? Ya, mudah-mudahan dipahami. Kalau alif lam mim tahu ya, kalau alif lam mim bacanya ya. Nanti jangan bingung, jangan baca alama ya. Alama gitu. Tapi
Alif. Nah, bacanya dia aja. Alif. Alif nggak panjang. Alif nggak gitu. Tapi alif karena alif itu nulisnya gini. Alif. Nulisnya gini. Bukan a terus ada ya-nya. Lif gitu. Alif gitu. Enggak. Tapi alif. Alif lam. Ini ada gunah nih. Ini yang materi kita barusan. Karena nanti bacanya alif la panjang ya, maksudnya kan lam itu kan lam. Ini tuh di ejanya bacaan lam. Kemudian masuk mim. Sini ada gunah, ada ya panjang mim. Jadi bacanya alif lam mim gitu ya. Itu yang kadang suka ketinggalan. Terkait apa? Gunah. Soalnya kan nggak ada tasdidnya kan. Mimnya sini iya nggak ada tasdidnya. Cuman alama ini, alif lam mim ini kalau dibaca tuh gini nih. Bacaan gedenya nih kalau dijembrengin ya, dimunculin tuh alif ada lam alif panjang nih bacanya ya. Kayak bendera ya. Ini biasa disebut. Sebenarnya tahu nggak? Ini sedikit sejarah ya. Ini kan biasanya putar. Kadang ada di Al-Quran gini, ada Al-Quran begini nulisnya. Ada yang kayak bendera. Sebenarnya apa sih? Biasanya orang-orang nyebutnya bendera. Tapi sebenarnya tuh ini tuh mad. Aslinya tuh mim dal. Nah, gitu. Jadi ini tuh mad bacanya sebenarnya. Dia tuh tanda mad. Aslinya dari mim sama dal. Kemudian dalam penulisannya udah mulai. Kan mim juga kan ada yang begini kan, nulis mim itu kan nggak ada yang nggak bulat kan. Kalau kan gini kan ada yang gitu kan, mim itu dia perubahannya begitu. Yang begitu itu di ilmu dobet namanya. Kemudian nanti teman-teman ada kesempatan belajar ya. Jadi sekali lagi alif lam mim dan gitu. Kalau gitu diputus-putus. Tapi jadi bukan alif lam mim enggak, tapi ada gunah di sini. Jadi bacanya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi dan seterusnya al-ayat ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada yang tanyakan nggak sebelum kita tutup? Satu lagi ya, takut ketemu baca Al-Quran yang ini nih, bacanya gimana? Ain, sin, qaf, panjang semua. Ain, sin, qaf. Ini bacanya gini. Ain, nun, sukun, terus sin. Ya, terus nun sukun, qaf. Panjang, terus fa sukun. Nah, coba kalau Rifki ya baca ini gimana? Yang belum tahu. Kalau Rifki baca gimana? Kalau ketemu ini, gimana? Min, nggak kelihatan. Oh, matanya nggak bisa ngeliat. Oh, kalau dia dekat kelihatan. Ini, ain sin qaf. Bacanya gimana kalau tilawah? Saat ketemu? Belum tahu. Nah, kalau ini sering ketemu ya, bacanya sama ya. Nah, kalau ini ada di surat apa sih itu? Ain sin qaf. Bentar. Ain sin qaf itu Asyura. Ya, Asyura. Jadi bacanya gini. Ya,
Ain, kan ini ain ya, ain. Kemudian ada sin, ada ko. Ya, jadi bacanya ain sin qaf. Gitu ya. Jadi ketika ain kan ada nun sukun nih, kita musir. Itu di sini dibaca ikhfa. Tahu ya ikhfa ya, kita ajarin. Jadi bacanya bukan ain sin qaf, enggak, tapi nyambung. Di sininya ada ikhfa. Jadi bacanya ain sin qaf. Seperti itu. Baik. Nanti dilatih lagi ya sama Ustaz Aziz ya, atau kalau ada yang bingung tanya aja, ini bacanya gimana sih ya, sama Ustaz Aziz. Kalau Ustaz Aziz ragu bisa tanya ke Ana atau Ustaz Syarif ya. Baik, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari Allah catat sebagai pahala. Anda baru tahu antum minus ya, nggak pakai kacamata. Kacamata kan ketinggalan, Ustaz. Oh ketinggalan. Oh dari awal. Iya, Oh minus berapa? 2,5. Kalau pakai punya Anda jelas nggak? Coba. Kamu pusing. Di Anda 3 ya, 3 setengah. Ada minus 3. Jadi ya, jadi nggak bisa lihat papan tulis dong, harus lihat ya. Buram ya. Oh, dari kecil. No, oke. Ya semoga apa namanya Allah beri kesabaran lah ya. Ya emang nggak bisa ngelihat, Anda nggak bisa lihat antum kalau kayak gini. Ya, kalau gini baru ganteng. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.